akan bersepakat jika seluruh daratan Tiongkok dengan beragam dinastinya disatukan di bawah dinasti Qin sebagai dinasti pertama yang berdiri dan menyatukan negara-negara yang saling berperang. Dinasti Qin yang didirikan oleh Kaisar Qin Shi Huang setelah berhasil menyatukan ketujuh negara berperang dan mendirikan dinasti tunggal yang menguasai seluruh daratan Cina. Dinasti yang kelak akan dianggap sebagai dinasti yang dipenuhi kekejaman yang pada akhirnya diruntuhkan oleh serangkaian pemberontakan yang pada akhirnya menjadi pondasi berdirinya dinasti Han. Pemberontakan utama yang dipimpin oleh Xiang Yu dan juga Liu Bang yang pada akhirnya meruntuhkan dinasti Qin serta menjadi pembuka tirai dinasti berikutnya. Dua tokoh utama dalam pemberontakan ini pada akhirnya saling bersaing satu dengan yang lainnya dan salah satu di antaranya kelak akan membangkitkan dinasti Han. Namun siapa sebenarnya Xiang Yu dan juga Liu Bang ini? Bagaimana mereka bisa saling bahu-membahu meruntuhkan dinasti Qin? Seberapa besar kekuatan kedua tokoh ini? Bagaimana mereka bisa saling bersaing? Dan bagaimana pada akhirnya perang di antara keduanya berakhir dengan berdirinya dinasti Han? Di awal masa pemerintahan dinasti Qin, Kaisar Qin menerapkan banyak perubahan mendasar dalam sistem bernegara di seluruh daratan Tiongkok. Seperti sentralisasi kekuasaan di mana Kaisar Qin menghapus sistem feodalisme dan menggantinya dengan pemerintahan terpusat, serta kekuasaan diletakkan langsung di tangan kaisar dengan pejabat yang ditunjuk langsung oleh pemerintahan pusat. Kaisar Qin juga menstandarisasi sistem-sistem seperti di bidang keuangan, di mana periode dinasti Qin menggunakan satu jenis mata uang saja. Lantas penyelarasan timbangan dan juga ukuran, serta penyelarasan bahasa dengan tujuan mempermudah akses perdagangan. Kaisar juga merubah sendi pemerintahan dengan menerapkan falsafah legalisme, sebuah sistem bernegara di mana hukum menjadi landasan baku dalam menjalankan pemerintahan. Serangkaian pembangunan juga digaungkan selama masa pemerintahan Kaisar Qin, seperti perintah pembangunan tembok besar dengan tujuan menahan serangan dari suku-suku utara, dan pembangunan jalan panjang di seluruh negeri, serta membangun berbagai fasilitas lainnya. Sayangnya, beragam prestasi dan perubahan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hukum yang terlampau ketat, pajak yang terlalu tinggi, pembakaran mahasiswa-mahasiswa Konfusianisme, hingga penindasan yang dirasakan oleh masyarakat, utamanya ketika Kaisar Qin mulai membangun tembok besar Cina, di mana dalam prosesnya, pemaksaan serta penindasan kerap dirasakan oleh rakyat yang kelak akan menimbulkan bibit-bibit pemberontakan. Selain penindasan dan serangkaian kekejaman, obsesi Kaisar terhadap keabadian justru mempercepat kemunduran dinasti Qin. Hingga pada puncaknya, Kaisar Qin harus meninggal dunia justru setelah rutin meminum pil keabadian yang dipercaya berisi merkuri yang berbahaya. Dan setelah kematian Kaisar Qin, beragam gelombang kemunduran mulai menghampiri dinasti Qin. Meskipun putra sulung Kaisar Qin, yaitu Fusu, yang sama bijaksananya dengan Kaisar Qin memiliki hak mewarisi tahta dinasti Qin, namun serangkaian persekongkolan dan intrik yang melibatkan Perdana Menteri Li Shi dan juga Kasim Chaogao tentang surat wasiat yang ditulis oleh Kaisar Qin, pada akhirnya memaksa putra sulung Kaisar Qin untuk mengakhiri hidupnya. Perdana Menteri Li Shi dan juga Kasim Chaogao berusaha menyingkirkan Fusu karena merasa terancam jika posisinya digantikan jika Fusu naik tahta menggantikan Kaisar Qin. Setelah kematian Fusu, anak bungsu Kaisar Qin yaitu Huai segera naik tahta dan bergelar Qin Ershi pada sekitar tahun 210 sebelum Masehi. Ketidakmampuan Qin Ershi semakin terlihat ketika dia hanya menjadi kaisar boneka di bawah pengaruh Perdana Menteri Li Shi dan juga Chaogao, sehingga banyak kebijakan kekaisaran menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Serangkaian ketidakpuasan tersebut mengerucut terhadap tindakan pemberontakan, di mana pemberontakan pertama dalam dinasti Qin terjadi pada sekitar tahun 209 sebelum Masehi, setahun setelah Qin Ershi berkuasa. Adalah pemberontakan Chen Sheng dan juga Wu Guang yang terjadi sekitar tahun 209 sebelum Masehi dan menjadi salah satu pemberontakan petani pertama dalam sejarah Tiongkok yang menandai awal keruntuhan dinasti Qin. Pemberontakan ini sendiri dipicu oleh kebijakan keras pemerintahan Qin Shi Huang dan penggantinya Qin Ershi. Chen Sheng dan juga Wu Guang, dua perwira rendah kekaisaran Qin, diperintahkan untuk membawa 900 prajurit ke wilayah Yuyang. Namun, hujan deras menyebabkan mereka tertahan di daerah Anhui, dan berdasarkan hukum yang berjalan di Kekaisaran Qin, keterlambatan dalam perjalanan dianggap sebagai kejahatan dengan konsekuensi hukuman mati. Menyadari nasib mereka yang sudah pasti, Chen Sheng dan juga Wu Guang memilih memberontak daripada mati sia-sia, dan segera setelahnya, mereka merebut Zhejiang dan membentuk pasukan besar yang menarik banyak petani, buruh, dan mantan bangsawan yang tidak puas dengan kebijakan Qin. Mereka segera mendeklarasikan negara baru dengan Chen Sheng sebagai raja, dan segera setelahnya, pasukan pemberontak kemudian menyerang berbagai kota dan menguasai wilayah luas di timur Tiongkok. Meskipun pada awalnya sukses,
Pemberontakan ini kurang terorganisir karena Chen Sheng gagal mendapatkan dukungan penuh dari kelompok aristokrat lama dan terjadi perpecahan dalam internal pemberontakan, sehingga pada akhirnya Jenderal Qin berhasil melawan balik dan Chen Sheng dibunuh oleh bawahannya sendiri, yaitu Wu Guang yang juga dieksekusi tidak lama setelahnya. Meskipun pemberontakan ini gagal, pemberontakan ini membuka jalan bagi pemberontakan besar lainnya, yaitu pemberontakan Xiang Yu dan juga Liu Bang. Pemberontakan Xiang Yu dan juga Liu Bang merupakan bagian dari kejatuhan dinasti Qin dan awal dari perebutan kekuasaan yang pada akhirnya mengarah pada berdirinya dinasti Han. Pemberontakan ini sendiri dilatar belakangi karena melemahnya penguasa Qin, khususnya Kaisar Qin kedua, yaitu Qin Ershi yang tidak mampu mempertahankan stabilitas negara. Sementara para pejabat tinggi yang rakus dan tamak, seperti Cao Gao justru memperburuk situasi dengan korupsi dan intrik politik. Hal ini pun segera mendorong munculnya berbagai pemberontakan dari berbagai kelompok, seperti pemberontakan awal yang diinisiasi oleh Chen Sheng dan juga Wu Guang, yang pada akhirnya menginspirasi gerakan-gerakan serupa lainnya, termasuk yang dipimpin oleh Xiang Yu dan juga Liu Bang. Xiang Yu sendiri merupakan seorang bangsawan dari negara Chu yang memiliki keterampilan militer luar biasa dan dikenal karena keberaniannya dalam bertempur dan kekejamannya terhadap musuh, serta memiliki jumlah pasukan yang begitu besar, sekitar 400.000 personil banyaknya. Xiang Yu sendiri menganggap dirinya sebagai pewaris sah negara Chu, sebuah negara yang ditaklukkan oleh negara Qin pada era negara berperang dan berambisi untuk menjadi penguasa Tiongkok. Sementara Liu Bang berasal dari kalangan rakyat biasa di negara Han, akan tetapi Liu Bang dikenal memiliki kecerdasan dan juga keterampilan dalam dunia politik. Liu Bang sendiri kerap dikenal karena kemampuannya menarik dukungan dari berbagai kalangan serta mengusung kebijakannya yang lebih lunak dan dekat dengan rakyat, termasuk para cendekiawan dan pejabat yang kecewa dengan pemerintahan dinasti Qin. Mereka berdua bergabung dalam perjuangan untuk menggulingkan dinasti Qin yang kerap dianggap penuh kekejaman terhadap masyarakat luas, sehingga gerakan revolusi ini pun dapat menarik simpati masyarakat yang bergabung untuk menggulingkan dinasti Qin bersama-sama. Xiang Yu sendiri mulai mendapatkan ketenaran setelah berhasil mengalahkan pasukan Qin di berbagai medan pertempuran. Salah satu kemenangan terbesarnya terjadi dalam pertempuran Julu yang terjadi pada tahun 207 sebelum Masehi, di mana ia mengalahkan pasukan utama dinasti Qin yang dipimpin oleh Jenderal Chang Han. Dalam pertempuran ini, Xiang Yu menunjukkan keunggulan militernya dengan menggunakan strategi penghancuran total terhadap musuh. Sementara Xiang Yu sibuk bertempur di Julu, Liu Bang segera bergerak ke arah barat dan berhasil merebut ibu kota kekaisaran Qin, yaitu Xianyang. Pada Oktober tahun 206 sebelum Masehi, Liu Bang yang berhasil memasuki Xianyang terlebih dahulu dan menerima penyerahan Kaisar Xi Ying yang merupakan kaisar terakhir kekaisaran Qin. Liu Bang kemudian mendeklarasikan kemenangan dan menerapkan kebijakan moderat di mana ia tidak merampas atau menghancurkan kota seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Namun Xiang Yu yang datang terakhir dan membawa pasukan besar ketika memasuki ibu kota Xianyang dan merasa tidak puas karena Liu Bang mendahulunya merebut ibu kota tersebut. Dengan ambisi dan nafsu berkuasa yang besar, Xiang Yu menganggap Liu Bang sebagai ancaman dan tidak ingin dia menguasai Xianyang dalam keadaan utuh. Xiang Yu pun segera memerintahkan pembakaran kota Xianyang sebagai simbol kehancuran dinasti Qin, di mana ia juga membunuh Kaisar Xi Ying beserta keluarganya dan banyak pejabat Qin, serta mengakhiri sepenuhnya jejak dinasti Qin dan menghancurkan banyak peninggalan dinasti Qin, termasuk dokumen dan catatan sejarah penting mengenainya. Oleh karena rasa khawatir yang muncul di benak Xiang Yu bahwa kelak Liu Bang akan menjadi ancaman bagi kekuasaannya, ia segera mengundang Liu Bang ke sebuah jamuan makan di Hongmen, sebuah lokasi dekat dengan kota Xianyang. Pertemuan yang digagas oleh penasehat Fan Zheng, seorang penasehat dekat Xiang Yu yang melihat Liu Bang sebagai sebuah ancaman dan menyarankan agar dia segera dibunuh sebelum posisinya menjadi lebih kuat. Xiang Yu awalnya setuju dengan rencana Fan Zheng, akan tetapi jiwa kesatria dan rasa hormat pada rekan satu perjuangan ketika menggulingkan dinasti Qin membuatnya ragu-ragu dalam menjalankan rencana tersebut. Dalam skenarionya, Xiang Zhuang yang merupakan sepupu Xiang Yu ditugaskan untuk melakukan pembunuhan diam-diam selama pertunjukan pedang dalam jamuan makan. Saat Liu Bang tiba di Hongmen, ia disambut oleh Xiang Yu dalam suasana yang tampaknya bersahabat, meskipun di balik jamuan tersebut terdapat niat tersembunyi untuk membunuh Liu Bang. Menyadari rencana pembunuhan tersebut, Zhang Liang, seorang penasihat Liu Bang, segera mengatur strategi penyelamatan. Fan Kuai, salah satu jenderal Liu Bang, segera masuk ke perjamuan tanpa diundang dengan penuh keberanian, menggunakan baju besi dan bersenjatakan pedang, lalu memprotes rencana pembunuhan tersebut. Keberanian Fan Kuai membuat Xiang Yu mengurungkan niatnya untuk segera membunuh Liu Bang. Liu Bang menggunakan diplomasi cerdiknya dan berpura-pura tunduk di mana dia mengakui keunggulan Xiang Yu dan berjanji bahwa dirinya hanya ingin menjadi penguasa wilayah kecil, bukan bersaing dengan Xiang Yu. Dengan berbagai trik dan alasan, Liu Bang segera meminta izin untuk kembali ke perkemahannya dan pada akhirnya berhasil melarikan diri pada malam hari.
Peristiwa yang menjadi kesempatan emas bagi Xiang Yu untuk menghilangkan saingan terbesarnya di masa depan disia-siakan begitu saja karena rasa keraguan-raguannya dan membuat Fan Zheng sangat marah dan juga kecewa karena melihat bahwa Xiang Yu terlalu lembut dalam menghadapi lawan politiknya. Kejadian tersebut pun menjadi titik awal persaingan panas antara keduanya. Dalam perkembangannya, Xiang Yu membagi wilayah bekas Kekaisaran Qin ke dalam berbagai kerajaan, sebuah tindakan yang dikenal sebagai pembagian 18 kerajaan, di mana Xiang Yu membagi wilayah tersebut kepada para jenderal dan juga bangsawan yang dianggap setia kepadanya. Beberapa wilayah utama yang diberikan Xiang Yu adalah wilayah Chu Barat yang dikuasai oleh dirinya sendiri. Wilayah Han yang diberikan kepada Liu Bang, meskipun wilayah ini terletak di daerah terpencil dan kurang strategis. Wilayah Qi yang diberikan kepada Tianrong, wilayah Yan yang diberikan kepada Zhang Tu, wilayah Zhao yang diberikan kepada Zhang Er, dan wilayah Wei yang diberikan kepada Wei Bao. Pembagian ini sendiri bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, namun pada akhirnya justru menimbulkan ketegangan dan persaingan antar penguasa, terutama antara Xiang Yu dan juga Liu Bang. Karena Liu Bang merasa diperlakukan secara tidak adil, dan setelahnya Liu Bang mulai mengumpulkan kekuatan. Dengan bantuan para penasehatnya seperti Zhang Liang dan juga Xiao He, serta jenderal-jenderalnya yang berbakat seperti Han Xin, Liu Bang membangun koalisi untuk melawan Xiang Yu. Konflik ini pun memuncak dalam perang besar yang dikenal sebagai Perang Chuhan. Perang Chuhan adalah konflik besar yang terjadi setelah runtuhnya dinasti Qin dan berlangsung antara dua faksi utama yang berusaha menguasai Tiongkok, yaitu Xiang Yu dari Chu Barat dan juga Liu Bang dari Han. Perang ini sendiri menandai periode transisi antara dinasti Qin yang otoriter dan berdirinya dinasti Han yang akan berkuasa selama lebih dari 4 abad lamanya. Dinasti Qin yang runtuh setelah ibu kota Xiangyang direbut oleh pasukan pemberontakan yang dipimpin oleh Liu Bang, seorang mantan petugas desa yang menjadi pemimpin pasukan rakyat. Meskipun Liu Bang berhasil menaklukkan ibu kota, kekuasaan atas wilayah bekas dinasti Qin masih diperebutkan oleh berbagai faksi. Salah satu pemimpin militer terkuat saat itu adalah Xiang Yu, yang seorang jenderal yang berasal dari keluarga bangsawan Chu yang dikenal karena kekuatan serta kepiawaiannya dalam berperang. Xiang Yu dan juga Liu Bang awalnya adalah sekutu dalam melawan Qin, tetapi setelah kemenangan mereka, perselisihan mulai muncul mengenai siapa yang berhak menguasai Tiongkok. Xiang Yu yang merasa memiliki power lebih besar dibanding Liu Bang segera mendeklarasikan dirinya sebagai hegemon dari Chu Barat dan membagi wilayah Tiongkok di antara para jenderal dan juga bangsawan pemberontak. Liu Bang yang pada awalnya diberikan wilayah Han di daerah barat merasa tidak puas dengan pembagian ini. Pemberian wilayah Han oleh Xiang Yu cukup beralasan, karena Xiang Yu melihat Liu Bang sebagai sebuah ancaman potensial karena dukungan luas yang ia miliki dari rakyat dan juga pejabat yang tidak puas dengan kepemimpinan Xiang Yu yang keras. Perselisihan ini pun segera mencapai puncaknya ketika Xiang Yu menolak untuk mengakui klaim Liu Bang atas wilayah yang lebih besar. Liu Bang dengan dukungan dari para penasihatnya seperti Zhang Liang dan juga Xiao He mulai membangun aliansi dan mengorganisir pasukannya untuk menentang dominasi Xiang Yu. Pada akhir tahun 206 sebelum Masehi, Liu Bang secara resmi menyatakan perang terhadap Xiang Yu setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya di wilayah barat. Liu Bang menuduh Xiang Yu sebagai pemimpin yang kejam dan tidak adil dalam pembagian wilayah, serta sebagai pengkhianat rakyat karena membunuh para pemimpin yang tidak setia kepadanya. Deklarasi ini pun segera diikuti dengan mobilisasi militer besar-besaran di kedua belah pihak. Liu Bang memperkuat basisnya di wilayah Basu atau Sichuan dan merekrut pasukan tambahan, sementara Xiang Yu mengumpulkan kekuatannya di wilayah timur dan bersiap menghadapi pertempuran besar. Perang Chuhan sendiri secara keseluruhan berlangsung selama 4 tahun, dari tahun 206 sebelum Masehi hingga tahun 202 sebelum Masehi. Akan tetapi pada periode awal, beberapa peristiwa kunci terjadi, seperti invasi Liu Bang ke Guanzhong, di mana setelah mengumpulkan pasukan besar, Liu Bang memimpin invasi ke wilayah Guanzhong atau bekas ibu kota Kekaisaran Qin. Ia segera berhasil merebut beberapa kota penting dan mendapatkan dukungan dari rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Xiang Yu. Setelahnya, pada sekitar tahun 205 sebelum Masehi, Liu Bang melancarkan serangan besar ke Pengcheng, ibu kota negara Chu. Namun, Xiang Yu yang dikenal sebagai ahli strategi berperang membalas dengan serangan balik yang menghancurkan serta membuat Liu Bang harus melarikan diri. Meskipun menelan kekalahan, Liu Bang segera menata ulang strateginya dan mulai menggunakan taktik berperang yang lebih strategis dengan mengandalkan sekutu dan juga merusak ekonomi lawan. Ia berhasil menarik dukungan dari banyak panglima perang seperti Peng Yue dan juga Ying Bing yang pada akhirnya memilih untuk berkhianat dari Xiang Yu. Pada sekitar tahun 204 sebelum Masehi, Liu Bang berhasil mengepung Xiang Yu di Chenggao, tetapi Xiang Yu masih bisa melarikan diri dan melawan balik. Namun pengaruh Liu Bang semakin kuat karena dia berhasil merekrut lebih banyak rakyat dan jenderal ke pihaknya. Pada sekitar tahun 203 sebelum Masehi, Xiang Yu dan juga Liu Bang akhirnya setuju untuk berdamai melalui perjanjian Hong Canal.
di mana mereka membagi Tiongkok menjadi dua bagian, yaitu wilayah timur untuk Xiangyu dan wilayah barat untuk Liubang. Namun perjanjian ini segera dilanggar oleh Liubang yang menyerang kembali posisi Xiangyu setelah memperkuat pasukannya. Serangkaian peristiwa di antara kedua penguasa ini pada akhirnya mencapai titik klimaksnya dalam pertempuran penentu yang kelak akan dikenal sebagai Perang Gaixia yang terjadi pada sekitar tahun 203 sebelum Masehi hingga tahun 202 sebelum Masehi. Pertempuran Gaixia adalah pertempuran terakhir dalam Perang Chuhan, sebuah konflik besar yang terjadi setelah runtuhnya dinasti Qin. Pertempuran ini sendiri terjadi pada sekitar tahun 203 sebelum Masehi hingga tahun 202 sebelum Masehi antara Liu Bang, pemimpin negara Han, dan Xiang Yu, panglima perang dari negara Chu Barat. Selama bertahun-tahun Liu Bang dan juga Xiang Yu terlibat dalam serangkaian pertempuran besar, di pertempuran di Guanzhong dan juga pertempuran Pancheng, di mana kedua pihak menuai kemenangan dan juga kekalahan. Namun strategi Liu Bang yang lebih diplomatis serta kemampuannya membangun aliansi dengan panglima perang lainnya seperti Han Xin, Peng Yue, dan juga Ying Bu mulai memberikan keuntungan besar. Perang ini sendiri menjadi pertempuran penentu di antara keduanya semenjak deklarasi Perang Chuhan yang dimulai sekitar tahun 206 sebelum Masehi. Pada sekitar tahun 203 sebelum Masehi, Liu Bang bersama jenderalnya yaitu Han Xin, Peng Yue, dan Ying Bu berhasil mengalahkan pasukan Xiang Yu dalam beberapa pertempuran kecil. Pasukan Han pun kemudian mengejar Xiang Yu yang melarikan diri ke Gaixia, tempat pertempuran terakhir terjadi. Pasukan Han menggunakan strategi pengepungan untuk mengurung Xiang Yu di Gaixia yang berada di antara pegunungan dan juga sungai yang membatasi ruang geraknya. Xiang Yu yang hanya memiliki sekitar 100.000 pasukan tersisa, kalah jumlah jika dibandingkan dengan pasukan Liu Bang yang memiliki pasukan tak kurang dari 300.000 prajurit banyaknya yang mengepung dari semua sisi. Han Xin yang dikenal sebagai ahli strategi perang menyusun rencana untuk menghancurkan moral pasukan Xiang Yu. Pada malam hari, pasukan Han menyanyikan lagu-lagu rakyat dari Chu, wilayah asal pasukan Xiang Yu, di mana dengan mendengar lagu-lagu dari kampung halaman mereka, para prajurit Chu merasa putus asa dan kehilangan semangat bertempur karena menyangka tanah air mereka telah jatuh ke tangan Liu Bang. Strategi ini pun berhasil dan banyak tentara Chu yang melarikan diri atau menyerah kepada pasukan Han serta meninggalkan Xiang Yu dengan sisa pasukan yang sangat sedikit. Menyadari bahwa pasukannya telah hancur, Xiang Yu pun kembali mencoba melarikan diri bersama sekitar 800 pengikut setianya, di mana dia mencoba menyeberangi sungai Huai dan melarikan diri ke timur menuju sungai Wu. Namun pasukan Han yang mengetahui gelagat pasukan Xiang Yu terus mengejarnya, di mana di tepi sungai Wu, Xiang Yu dan pasukannya yang tersisa bertempur mati-matian melawan pengejar dari Han. Xiang Yu yang berhasil membunuh banyak musuh, tetapi pasukannya terlalu sedikit untuk melawan jumlah besar pasukan Han. Menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi dan tidak ingin ditangkap, Xiang Yu memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan menurut catatan sejarah, sebelum bunuh diri, dia memberikan kata-kata terakhir kepada para pengikutnya dan meminta mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dia pun kemudian menikam dirinya sendiri dengan pedangnya di tepi sungai Wu, dan setelah kematian Xiang Yu, perang antara Chu dan Han resmi berakhir dan membuka jalan bagi Liu Bang untuk menjadi kaisar pertama dinasti Han. Setelah kemenangan di Gaixia, Liu Bang mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Han Gaozu dan mendirikan dinasti Han pada sekitar tahun 202 sebelum Masehi. Dinasti ini pun bertahan selama lebih dari 4 abad lamanya dan menjadi salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Kematian Xiang Yu menandai berakhirnya era panglima perang dan lahirnya pemerintahan pusat yang stabil di bawah dinasti Han. Dan sejak saat itu, Tiongkok memasuki periode kemakmuran dan ekspansi yang bertahan selama berabad-abad lamanya. Rivalitas antara Xiang Yu dan juga Liu Bang bukan sekedar pertarungan dua pemimpin melainkan simbol pergolakan besar yang menentukan arah sejarah Tiongkok. Dalam pusaran perang yang dipenuhi oleh ambisi, keduanya mewakili dua wajah kepemimpinan yang bertolak belakang. Xiang Yu dengan keberanian luar biasa dan kebangsawanannya, serta Liu Bang dengan kecerdasannya dan daya tahannya. Namun sejarah seringkali berpihak kepada mereka yang mampu beradaptasi. Meskipun bukan prajurit terkuat, Liu Bang memahami bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan di medan perang saja, namun juga dalam politik dan juga strategi jangka panjang. Dengan kesabaran dan juga kelihayan, ia membangun aliansi yang kokoh, menarik rakyat ke pihaknya, dan secara perlahan menggiring Xiang Yu ke dalam kebuntuan. Tragedi Xiang Yu berakhir di Wujiang, tempat ia memilih mengakhiri hidupnya daripada harus menyerah kepada musuhnya. Dan dengan kematiannya, tirai perang Chuhan pun resmi ditutup dan Liu Bang pun berdiri sebagai Kaisar Gaozu dari dinasti Han. Dinasti yang akan bertahan lebih dari 4 abad lamanya serta meletakkan dasar bagi identitas Tiongkok sebagai negara yang kuat dan juga stabil selama bermilenia lamanya. Namun sejarah tidak melupakan Xiang Yu begitu saja.
Meskipun kalah, namanya tetap dikenang sebagai pahlawan yang gagah berani, seorang pemimpin yang memilih kehormatan di atas kelangsungan hidup. Dan di sisi lainnya, Liu Bang diingat sebagai pendiri besar yang dengan segala kelicikannya berhasil membentuk dinasti yang menjadi salah satu pilar peradaban Tiongkok. Dan pada akhirnya, kisah mereka menjadi pelajaran abadi tentang kepemimpinan, ambisi, dan juga nasib. Sejarah yang tidak hanya ditulis oleh mereka yang menang saja, akan tetapi juga oleh mereka yang berani menentang takdir, seperti Xiang Yu dan juga Liu Bang, dua rival yang namanya tak akan pernah pudar dalam ingatan zaman.